Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Muarazka Nadira dengan NIM J0315201024 dan Rahayu Ajahra dengan NIM J0315201022. jadi kita di sini akan membacakan podcast tentang penyuluhan peternakan di era digitalisasi dengan judul Tantangan Pembangunan Peternakan di Era Revolusi 4.0. Materi pertama akan dijelaskan oleh Rahayu. Saat ini, kita sudah berada pada era revolusi industri 4.0. Siapa yang tidak bisa beradaptasi terhadap keadaan tersebut akan ketinggalan bahkan tergilas. Revolusi industri terjadi perubahan dunia fisik menjadi dunia digital dengan perkembangan yang sangat pesat dengan teknologi informasi atau IT. Sehingga terjadi pemanfaatan IT yang luar biasa. Keadaan ini tentu memberi dampak positif dan negatif terhadap pembangunan peternakan. Nah, menurut kamu, strategi apa sih yang tepat untuk menghadapi di masa era revolusi industri ini? Baik, revolusi industri 4.0 akan berdampak kepada setiap aspek kehidupan, tidak terkecuali dampak terhadap pembangunan peternakan. Strategi yang terjadi dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 yaitu mendorong peternak untuk melakukan digitalisasi pada usaha ternaknya dan adanya dukungan dari berbagai pihak, sehingga dapat menanggulangi masalah yang terjadi akibat adanya era revolusi industri 4.0. Kemudian, pemanfaatan teknologi informasi yaitu IT juga harus terus dipacu untuk kemajuan pembangunan peternakan. Kondisi usaha peternakan saat ini secara umum di Indonesia belum sesuai dengan good farming practice. Baru sebagian peternak yang memiliki lahan hijauan pakan ternak. Lebih banyak mengandalkan pakan dari lahan milik orang lain dengan mengembalakan ternak dan mengambil hijauan pakan ternak dari lahan milik orang lain. Tujuan pemeliharaan ternak juga masih banyak yang sebagai usaha sambilan atau sebagai tabungan, bukan sebagai usaha pokok. Serbuan produk peternakan dari luar negeri saat ini sangat tinggi, mulai dari ternaknya maupun daging, seperti ternak sapi dan daging sapi dari Australia, serta daging kerbau dari India. Sedangkan unggas di Indonesia dikuasai oleh perusahaan asing. Kebutuhan daging sapi dan kerbau secara nasional masih mengandalkan impor dari luar negeri. Impor ternak dan impor daging sapi atau kerbau dari luar negeri bisa mengganggu keberadaan peternakan sapi dan kerbau di Indonesia. Memang tidak bisa dipungkiri, kelemahan usaha peternakan di Indonesia jika dikelola secara intensif membutuhkan biaya yang tinggi karena pola pemeliharaan yang berbeda dengan pola pemeliharaan di luar negeri. Misalnya saja, kita bandingkan dengan Australia. Dengan pola yang diterapkan adalah pemeliharaan ternak di padang pengembalaan. Baik, ada pun juga tantangan dan solusi digitalisasi pembangunan peternakan, yaitu digitalisasi subsektor peternakan harus tetap dipacu untuk mendukung tata laksana peternakan yang baik, terutama dalam aspek pakan, bibit, dan manajemen. Tiga aspek ini yang sangat berperan terhadap maju mundurnya suatu usaha peternakan. Penerapan teknologi pakan pada usaha peternakan di pedesaan juga harus dilakukan. Peternak dipacu agar melakukan digitalisasi sendiri dalam pengembangan usahanya. Jadi peternak di pedesaan juga bukan hanya peternak tradisional, tetapi peternak yang dapat bersaing pada era revolusi industri 4.0. Digitalisasi juga harus ditumbuhkan dalam manajemen usaha peternakan, seperti recording aplikasi IT, sehingga riwayat kesehatan, produksi, dan reproduksi masing-masing ternak dapat tercatat dengan baik. Manajemen pemasaran hasil juga merupakan faktor yang perlu diperhatikan oleh peternak agar bisa bersaing, sehingga harga ditingkatkan, petani meningkat, dan pemanfaatan teknologi IT yang dibangun. Pemanfaatan aplikasi IT akan memudahkan pemasaran
Tidak hanya pemasaran lokal, tetapi juga dapat dilakukan secara nasional. Karena dengan teknologi IT, melakukan pemanfaatan Internet of Things (IoT), informasi dapat langsung tersebar di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Rayu, apa ada yang bisa ditambahin lagi? Kalau dari aku sih, untuk menghadapi revolusi industri 4.0 dalam manajemen peternakan masih banyak yang dapat dilakukan. Misalnya, memanfaatkan IT semaksimal mungkin untuk memajukan usaha peternakan dan meningkatkan pembangunan peternakan, yaitu peternakan yang maju dan berdaya saing. Nah, mungkin itu dia mengenai podcast kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.